Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12 IPA. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap masih tetap sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kode genetik dan gen dan kromosom. Jadi ada 3 materi yang kita bahas: kode genetik, gen, dan kromosom. Oke, perhatikan materi kita. Kode genetik adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat proses sintesis protein. Nah, informasi pada kode genetik ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA. Akan menentukan susunan asam amino yang dibawa oleh RNA messengers. Nah, mudahnya dari susunan kode-kode genetik itu ternyata bisa digunakan sebagai bahasa sandi antar DNA dan RNA untuk mengumpulkan asam amino yang merupakan kumpulan 3 basa nitrogen yang akhirnya bisa menjadi protein yang disebut dengan polipeptida. Nah, jadi dari 64 triplet nukleotida terdapat 3 buah kode, yaitu urasil adenin guanin, urasil adenin adenin, dan urasil guanin adenin. Tidak menjadi asam amino apapun. Kodon-kodon tersebut adalah kodon-kodon yang tak bernuksa atau nonsense yang secara umum menjadi tanda berakhirnya atau stop rantai polipeptida. Kodon adenin urasil guanin menjadi kodon sandi asam amino metionin serta sebagai tanda dimulainya rantai polipeptida, sehingga kodon ini disebut juga kodon start. Oke. Nah, helix DNA merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik. DNA tersebut memiliki kemampuan membentuk atau membuat RNA duta yang disebut dengan RNA kurir, sama dengan RNA messengers, melalui proses transkripsi. Pesan-pesan DNA dicetak sebagai kode-kode. Helix DNA yang bertugas mencetak kode-kode disebut DNA template atau DNA sensor. Sedangkan rantai DNA pasangannya disebut DNA anti-sensor. Nah, jadi di sini kamu perhatikan, satu kromosom adalah satu nukleotida, satu molekul DNA. Satu molekul DNA mengandung jutaan pasangan nukleotida. Artinya, sebuah helix DNA mengandung jutaan nukleotida. Tidak semua kode-kode yang ada pada DNA ditranskripsikan. Transkripsi DNA bersifat selektif. Kode-kode yang ditranskripsikan ditujukan untuk urutan asam amino yang telah ditentukan secara genetik. DNA sensor melalui proses transkripsi membentuk RNA duta. Basa nitrogen yang ada pada RNA duta yang merupakan pesan DNA disebut kodon. Macam-macam basa nitrogen yang menjadi kode-kode ada 4, yaitu sitosin S, timin T, adenin A, guanin G. Jadi jenis-jenis kode yang digunakan untuk kode asam amino yang berjumlah 20 adalah kemungkinan kode singlet, kode duplet, kode triplet, ya. Artinya singlet itu satu nukleotida memberi kode 1 asam amino. Duplet apabila 2 nukleotida memberi kode 1 asam amino. Triplet disusun 3 basa nitrogen. Nah, perhatikan dia ini tabelnya. Nah, jadi kalau misalnya ini G,
GGU. Ya, GGU itu glisin. Nah, itu bacanya dari dalam, dari tengah keluar ya, Nak ya. Nanti kamu pelajari lagi. Nah, penelitian tentang kode genetik ini dikemukakan oleh M. Nirenberg pada tahun 1961 dan H. Matei 1961. Kemudian diperkuat oleh G.H. Korama 1964. Nah, kode genetik adalah kode yang dibawa oleh mRNA untuk disampaikan ke tRNA. Kode genetik yang merupakan urutan 3 basa nitrogen yang membentuk suatu triplet disebut kodon, seperti pada tabel berikut. Ini perhatikan tabelnya. Nah, UUU penilalanin, UUC juga penilalanin. Perhatikan itu di atas ya, Nak. Nah, ini jangan dihafal. Nanti ditentukan misalnya kalau ada soal ini dibuat dalam tabel. Ya, ini nggak mungkin bisa dihafal sebanyak 64 pasang kode genetik dengan 20 asam amino. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gen. Gen adalah unit informasi genetik yang terdapat pada lokus dan memenuhi kromosom sebagai jarah yang kompak. Gen memiliki beberapa sifat, antara lain mengandung satuan informasi genetik sebagai jarah tersendiri terdapat dalam kromosom, dapat menduplikasi diri pada pembelahan sel, mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Sejarah gen dimulai dari Gregor Mendel telah berspekulasi terhadap adanya suatu bahan yang terkait dengan suatu karakter atau sifat di dalam tubuh suatu individu yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hugo de Vries, konsep yang sama ia namakan pengen atau pangen pada buku yang ia karang Intracellular Pangenensis, terbit pada tahun 1889. Belum membaca tulisan model de Vries mendefinisikan pangen sebagai partikel terkecil yang mewakili satu penciri terwariskan. Muncullah Wilhelm Johansen pada tahun 1909 yang lalu menyingkat sebagai gen 20 tahun kemudian. Pada tahun 1910, Thomas Han Morgan menunjukkan bahwa gen terletak di kromosom dan selanjutnya terjadi sebuah perlombaan seru untuk menemukan substansi yang merupakan gen. Banyak penghargaan Nobel yang kemudian terjatuh pada penelitian yang terlibat dalam subjek ini. Selanjutnya kita perhatikan fungsi gen. Fungsi gen antara lain mengatur dan mengontrol perkembangan tubuh dan metabolisme individu, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, menentukan hereditas atau pewarisan sifat pada keturunannya. Komponen penyusun gen dimulai dari rekon, muton, dan sistron. Struktur gen menurut Fred tahun 2005 bahwa struktur gen tersusun dari daerah pengkode adalah ekson maupun intron yang akan mengkode RNA ataupun protein. Intron adalah sekuens yang tidak akan mengkode asam amino, sedangkan ekson adalah bagian asam amino yang akan dikode. 2. Promotor. Promotor adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktur gen. Promotor berfungsi sebagai tempat di mana pelekatan awal enzim RNA polimerase yang nantinya akan melakukan transkripsi pada bagian tersebut. Yang ketiga, operator adalah urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekan atau penghambat ekspresi gen. Jika ada represor yang akan melekat di operator, maka RNA polimerase nggak akan bisa jalan terus. Ekspresi gen tidak bisa berlangsung secara utuh. Selain itu juga adanya supresor juga terdapat paten Hanser. Supresor akan dipergunakan untuk mencegah, sedangkan enhancer digunakan untuk meningkatkan proses transkripsi dengan meningkatkan jumlah RNA polimerase. Namun, letaknya tidak akan pada lokasi yang spesifik
yakni operator. Ada juga yang jauh di upstream ataupun bahkan downstream dari awal transkripsi. Yang keempat, terminator adalah dicirikan dengan struktur jepit rambut, hairpin dan lekungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Itu tentang gen. Sekarang kita masuk tentang kromosom. Oke. Kromosom meliputi pengertian kromosom, komponen kromosom, dan tipe-tipe kromosom. Nah, kromosom terdapat di dalam nukleus. Kromosom berfungsi membawa sifat keturunan, karena di dalam kromosom terdapat gen. Kromosom adalah tersusun atas benang kromatin. Benang kromatin tersusun atas serabut-serabut protein, DNA, dan RNA. Kromosom tersusun dari sentromer dan lengan. Pengertian kromosom. Kromosom dapat diartikan sebagai suatu benda-benda halus yang menyerupai benang-benang yang fungsinya sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik pada makhluk hidup. Kromosom tersusun dari zat-zat yang mudah menyerap warna di dalam inti sel. Nah, selanjutnya, di dalam sel tubuh terdapat kromosom yang berpasang-pasangan disebut dengan kromosom homolog. Yang kromosom tersebut mempunyai ukuran, bentuk, dan komposisi yang sama atau hampir sama karena asalnya dari induk yang sama. Kromosom homolog mempunyai pasangan yang dikenal dengan sebutan genom atau ploidi. Adapun untuk kromosom yang bukan pasangannya, kromosom mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi dengan panjang berkisar antara 12 hingga 50 mikrometer dan diameternya berkisar antara 0,2 hingga 20 mikrometer. Pada umumnya, kromosom pada tumbuhan mempunyai ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran kromosom manusia ataupun hewan dinamai dengan non-homolog. Sekarang kita perhatikan komponen dan struktur kromosom. Kromosom disusun oleh DNA dan protein yang terikat. Protein penyusun tersebut dapat berupa protein yang memiliki sifat basa, disebut dengan protein histon, ataupun protein yang bersifat asam, atau protein non-histon. Nah, bagian-bagian kromosom di dalam inti sel dapat diamati pada gambar berikut. Nah, perhatikan ini gambarnya. Ada di sini lokus, ada satelit, ada benang kromonema, ada lengan kromosom, ada sentromer. Ya. Nah, perhatikan di situ lengan. Yang mana lengan? Ini yang sebelah kanan. Ya, lengan ini merupakan badan kromosom yang isinya kromonema. Kromonema bentuknya berupa benang-benang kromosom yang dikelilingi oleh matriks. Bagian ini memiliki warna yang lebih gelap karena menyerap zat warna. Selanjutnya ada namanya sentromer atau disebut dengan kinetokor, yaitu pusat kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Bagian ini memiliki warna yang lebih terang karena kurang menyerap zat warna. Ada namanya kromomer, yaitu bagian dari kromonema yang mengalami penebalan. Di dalamnya terdapat lokus yang menjadi tempat kedudukan gen. Ada namanya telomer, yaitu bagian dari ujung kromosom yang fungsinya menghalangi terjadinya perlekatan antara kromosom serta menjaga supaya DNA yang ada di dalamnya tidak mudah terurai. Nah, ada lagi namanya satelit, yaitu ujung kromosom yang mengalami kontriksi sekunder. Nah, itulah penjelasan dari komponen struktur kromosom. Ini dia bisa kamu baca yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tipe kromosom. Tipe kromosom dibagi menjadi berdasarkan letak sentromer, berdasarkan jumlah sentromer, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan fungsinya. Jadi tiga tipe kromosom ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu menurut letak sentromer. Ada itu namanya metasentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Nah, menurut letak sentromer itu kan yang bulat itu sentromernya ya, nak. Nah, kamu perhatikan metasentrik. Berarti
mempunyai sentromer yang letaknya tepat ada di tengah kromatid dan membagi sama panjang lengan sehingga membentuk huruf V. V ya, V. Oke. Nah, yang kedua, akrosentrik mempunyai sentromer yang letaknya ada di ujung kromatid sehingga salah satu kromatid lebih panjang dari yang lain dan nampaknya seperti huruf J. J ya, J. Nah, submetasentrik mempunyai sentromer yang letaknya tidak tepat di tengah kromatid dan membaginya tidak sama panjang seperti seperti huruf L. Nah, yang terakhir yaitu telosentrik mempunyai sentromer yang letaknya ada di ujung kromatid sehingga hanya ada satu kromatid yang nampak seperti huruf I. Ya. Nah, itulah dia. Ini penjelasannya ya yang Ibu jelaskan tadi. Oke, kamu baca kalau kurang jelas. Nah, 2, berdasarkan jumlah sentromer. Kromosom dibagi menjadi 4 tipe, yaitu asentrik, tidak mempunyai sentromer, monosentrik, mono 1, disentrik, 2 sentromer, polisentrik, banyak sentromer. Berdasarkan bentuk, kromosom dibagi menjadi 6, bulat, cerutu, koma, batang, huruf V dan L. Menurut fungsinya, kromosom dibedakan menjadi 2. Kromosom tubuh disebut dengan autosom, kromosom kelamin disebut dengan gonosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk perkembangan atau dia tidak merupakan penentu sifat-sifat kelamin. Dia hanya merupakan penentu sifat-sifat sel tubuh. Sedangkan kalau gonosom, sel kelamin ini menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jadi autosom pada manusia berjumlah 22 pasang atau 44. Kalau gonosom berjumlah sepasang. Kalau pada wanita XX, pria XY. Oke. Nah, jumlah kromosom ini ada beberapa Ibu ambil jenis organisme. Setiap jenis organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Contoh itu misalnya manusia 46, merpati 80, simpanse 48, kentang 48, jagung 20. Nah, penulisan kariotip kromosom pada manusia pada sel kelamin atau sel gamet mempunyai satu set kromosom atau haploid yang tersusun dari 23 buah kromosom yang komposisinya sebagai berikut. Kalau pada jantan sel sperma 22 autosom tambah X ataupun 22A tambah Y. Sedangkan pada wanita sel ovum 22 autosom tambah XX. Jadi karena sama dia XX cukup sekali ditulis. Nah, pada sel tubuh mempunyai 2 set kromosom disebut dengan diploid yang tersusun dari 23 buah kromosom atau 46 buah. Kromosom yang komposisinya sebagai berikut. Pada pria 22 AA tambah XY atau 44 autosom tambah XY atau 46, XY. Pada wanita 22 AA tambah XX atau 44A tambah XX atau 46, X. Nah, sampai sini pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau tidak mengerti boleh tanyakan sama Ibu langsung. Bisa lewat WhatsApp atau telepon boleh ya. Bu harap kesemuanya tetap semangat, sehat-sehat dan kerjakan kuis serta tugas yang Ibu berikan.